Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan Ibu Rizky Jayati. Di sini kita akan belajar IPA. Kali ini kita akan membahas materi IPA kelas 8 bab 10, yaitu getaran. Bagaimana? Sudah siap? Siapkan alat tulisnya dan jangan lupa loh, semangat belajarnya. Pasti kalian sering mendengar kata getaran. Lalu, apa sih getaran itu? Ya, getaran adalah gerakan bolak-balik suatu benda secara beraturan melalui titik kesetimbangan. Apa itu titik kesetimbangan? Titik kesetimbangan adalah posisi di mana benda tidak melakukan getaran atau benda dalam keadaan diam. Lalu, apa saja sih contoh getaran dalam kehidupan sehari-hari? Contoh getaran yang pertama, ayunan. Ya, pasti kalian pernah menaiki ayunan kan? Saat ayunan berada dalam posisi diam atau belum bergerak sama sekali, ayunan tersebut berada dalam titik kesetimbangan. Namun, ketika kalian mulai berayun di ayunan tersebut secara bolak-balik melalui titik kesetimbangan tadi, itulah yang disebut dengan getaran. Oke, contoh yang kedua, pendulum pada jam dinding. Nah, pendulum ini akan bergerak bolak-balik ke kanan ke kiri melalui titik kesetimbangan. Ya, contoh yang ketiga ada gitar. Nah, gitar ketika senarnya dipetik, dia juga akan menimbulkan getaran. Nah, getarannya ini kemudian nanti diubah menjadi gelombang, kemudian gelombangnya kita tangkap sebagai bunyi. Oke, apalagi contohnya? Ya, kalian bisa melakukannya di rumah. Penggaris yang diletakkan di ujung meja seperti pada video di samping. Ketika penggarisnya kalian tekan, lalu kalian lepaskan, terjadilah getaran. Kemudian contoh yang lain, gendang. Ketika gendangnya dipukul, itu juga akan mengakibatkan getaran. Dan masih banyak contoh-contoh getaran lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana? Sudah paham? Ya, sekarang kita masuk ke pembahasannya ya. Kita ambil salah satu contoh getaran, yaitu pendulum atau bandul pada jam dinding. Coba perhatikan gerakan bandulnya. Jika setiap gerakan pada bandul ini diberi titik, dan titiknya diberi nama A, B, dan C, maka yang disebut dengan satu getaran adalah ketika benda atau bandul bergerak dari titik awal melewati semua titik dan kembali lagi ke titik awal. Contoh, dari titik A ke B, ke C, ke B lagi, dan kembali ke A. Lalu, bagaimana jikalau seperti ini? Dari A ke B, ke C, dan berhenti di B, tidak sampai ke A. Nah, kalau seperti ini sama dengan 3/4 getaran. Kalau dari A, B, ke C, nah ini sama dengan setengah getaran. Kalau hanya dari A ke B, ini sama dengan 1/4 getaran. Dalam getaran ada beberapa besaran yang bisa diamati dan dihitung, antara lain frekuensi, simbolnya F. Frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam 1 detik. Kemudian ada periode, simbolnya T besar. Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan 1 kali getaran. Lalu ada simpangan. Simpangan merupakan posisi benda saat bergetar dari posisi setimbang. Dan yang terakhir ada amplitudo. Amplitudo adalah simpangan atau jarak terjauh dari titik setimbang yang bisa dicapai suatu benda yang melakukan getaran.
Oke, selanjutnya kita masuk ke rumus. Untuk mencari periode, yaitu T besar sama dengan 1/F atau 1 dibagi frekuensi, di mana T besar atau periode satuannya adalah sekon, F atau frekuensi satuannya adalah hertz. Nah, ada rumus satu lagi nih untuk mencari periode, yaitu T besar sama dengan T kecil per N, di mana T kecil adalah waktu yang satuannya adalah sekon dan N adalah jumlah getaran. Dan selanjutnya untuk mencari frekuensi, yaitu F sama dengan 1/T besar atau 1 dibagi periode. Dan untuk rumus frekuensi yang kedua, yaitu F sama dengan N/T kecil, di mana N adalah jumlah getaran dan T kecil adalah waktu. Bagaimana dengan rumusnya? Mudah? Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal ya. Jika ayunan sederhana bergetar sebanyak 720 kali dalam waktu 3 menit, tentukanlah A. Frekuensi ayunan, B. Periode ayunan. Nah, untuk menyelesaikan soalnya, kita cari tahu dahulu informasi dari soal. Diketahui, ayunannya bergetar sebanyak 720 kali, maka N sama dengan 720 getaran. Lalu apalagi yang diketahui? Ya, waktunya. T kecil sama dengan 3 menit. Menitnya ini diubah ke sekon, sama dengan 3 kali 60 sama dengan 180 sekon. Nah, yang ditanya adalah A. Frekuensinya atau F, B. Periode atau T besar. Kemudian kita jawab. Dijawab. A. Yang ditanya adalah frekuensinya, maka kita masukkan dong rumusnya. F sama dengan N/T kecil, sama dengan 720 per 180 sekon, sama dengan 4 Hz. Kemudian B. Periode. T besar sama dengan 1/F, sama dengan 1/4 Hz, sama dengan 0,25 sekon. Sudah, mudah bukan? Oke, kita tadi sudah membahas materi tentang getaran, pengertian getaran, contoh-contoh getaran, dan contoh soal getaran. Bagaimana? Mudah bukan? Dan terima kasih telah menyaksikan video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.